Baik, presentasi kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang. Bangun ruang adalah bagian yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bagian bangun tersebut, yang dimana itu adalah bidang atau sisi. Perpotongan dua buah sisi itu disebut sebagai rusuk, dan perpotongan 3 atau lebih itu disebut sebagai titik sudut. Bisa kita lihat di gambar pada slide ini. Ada titik sudutnya, ada rusuknya, dan ada sisi. Selanjutnya, kita akan bahas tentang prisma dan limas. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai sisi alas dan tutup yang kongruen atau sama dan sebangun. Artinya, sisi alas dan tutupnya memiliki luas dan bentuk yang sama. Bisa kita lihat di gambar di samping ini, bahwasanya ketika sisi tutup, yaitu segitiga, pasti sisi alasnya juga akan berbentuk segitiga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis prisma, yang dimana terbagi menjadi 4 prisma. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Adapun sifat-sifat prisma berdasarkan jenisnya, yang pertama prisma segitiga, yakni prisma yang merupakan mempunyai 5 sisi, yang dimana 3 sisi di samping berbentuk persegi panjang dan 2 sisi alas dan atapnya yang berbentuk segitiga prisma. Segitiga. Prisma ini mempunyai 6 titik sudut, 9 rusuk, dan 3 diantaranya itu rusuk tegak. Yang kedua ada prisma segi 4. Prisma ini merupakan prisma yang mempunyai 6 sisi, diantaranya yang dimana 4 sisi samping yang berbentuk persegi panjang dan 2 sisi alas dan atap yang berbentuk segi 4. Prisma ini memiliki 8 sudut, 12 rusuk, dan 4 diantaranya yaitu rusuk tegak. Selanjutnya ada prisma segi 5. Prisma ini merupakan prisma yang memiliki 10 titik sudut, 15 rusuk, 5 diantaranya adalah rusuk tegak, yang dimana prisma ini memiliki 7 sisi, diantaranya 5 sisi samping berbentuk persegi panjang, dan 2 sisi alas dan atap berbentuk segi 5. Prisma yang terakhir ada prisma segi 6, yang merupakan prisma prisma yang memiliki 12 titik sudut, 18 rusuk, yang dimana 6 diantaranya rusuk tegak. Prisma ini memiliki 8 sisi, 6 sisi di samping berbentuk persegi panjang, dan 2 sisi alas dan atap berbentuk segi 6. Adapun rumus-rumus yang terdapat di dalam prisma ini, yakni ada rumus untuk mengetahui volume di dalam prisma, luas permukaan, dan rumus-rumus di setiap masing-masing jenis prisma. Yang dimana ketika kita ingin menyelesaikan suatu permasalahan yang membahas tentang prisma, yang ketika saat itu menanyakan tentang volume dari prisma tersebut, kita bisa menggunakan rumus yang sudah tertera di sini, yaitu V sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Namun, ketika kita mencari tinggi, kita dapat menggunakan rumus yaitu T sama dengan V dibagi dengan luas alas. Dan rumus selanjutnya bisa kita lihat di sini ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga, yang dimana kita dapat melihat di gambar ini bahwa sisi yang tegak ini berbentuk seperti segitiga. Bisa kita lihat di gambarnya, dan langsung saja kita akan membahas rumus-rumus limas, yang dimana ini akan berguna ketika menyelesaikan suatu persoalan yang membahas tentang limas. Untuk mencari volume limas, kita dapat menggunakan
rumus yaitu 1/3 atau 1/3 dikali dengan luas alas dikali tinggi. Dan untuk mencari rumus luas permukaan limas, kita dapat menggunakan luas alas ditambah dengan jumlah luas sisi tegak. Selanjutnya, jenis dan sifat limas. Bisa kita lihat di slide ini bahwasanya ini dari tampangnya saja kita sudah dapat mengenalnya bahwa ini adalah limas segitiga. Dari mana kita dapat mengetahuinya? Limas ini sangat mudah untuk ditandai. Mengapa? Karena kita dapat mengetahuinya itu dari alasnya. Ketika alasnya itu berbentuk segitiga, maka itu adalah limas segitiga, seperti yang sudah tertera di gambar slide ini. Di mana dengan sifatnya yaitu yang jelasnya itu alasnya berbentuk segitiga. Dan yang kedua, memiliki 3 buah sisi yang berbentuk segitiga dan memiliki 6 buah rusuk, memiliki 3 buah rusuk yang sama, dan tentunya memiliki titik puncak. Bisa kita lihat gambarnya di sini ya. Selanjutnya kita akan membahas limas segi 4. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dari alasnya saja kita dapat mengenal bahwa itu adalah limas segi 4 karena alasnya itu berbentuk segi 4. Nah, itu adalah salah satu sifat dari limas segi 4, yaitu beralas dengan bentuk segi 4. Yang kedua, sifatnya yaitu memiliki 4 buah sisi yang berbentuk segi 4, yang dimana memiliki 8 buah rusuk, yang diantaranya 4 rusuk berukuran sama dan sudah jelas memiliki titik puncak. Selanjutnya kita akan membahas tentang limas segi 5. Limas segi 5 ini bersifat yang dimana alasnya berbentuk segi 5. Jumlah sisinya ada 6 buah, memiliki 10 rusuk dan 6 buah titik sudut. Dapat dilihat dari gambar tersebut bahwa alasnya juga segi 5 ya. Yang terakhir ada limas segi 6. Limas ini merupakan limas yang memiliki alas segi 6 tentunya dan memiliki sisi sebanyak 7 buah dan memiliki rusuk 12 disertai dengan 7 titik sudut. Dapat kita perhatikan di gambar ini. Selanjutnya, prisma dan volume prisma. Nah, di sini kita mendapatkan perintah untuk menentukan luas permukaan prisma dan volume prisma. Yang dimana untuk menentukan luas permukaan prisma kita dapat menggunakan rumus yaitu luas alas sama dengan 1/2 atau setengah dikali alas dikali tinggi. Sama dengan 1/2 dikali 8 kali 6 ya sama dengan 24 cm persegi. Selanjutnya yaitu luas sisi tegak, yang dimana rumusnya keliling dikali tinggi, yaitu 8 buka kurung 8 ditambah 6 ditambah 10 tutup kurung dikali dengan tingginya yaitu 12 sama dengan 8 tambah 6 tambah 10 24 dikali dengan tingginya yaitu 12 sama dengan 288 cm persegi. Selanjutnya yaitu luas permukaan prisma, yang dimana rumusnya adalah 2 dikali luas alas ditambah dengan sisi tegak, berarti 2 dikali 24 sama dengan 288. Artinya 2 dikali 24 sama dengan 2 kali luas alas ditambah dengan sisi tegak sama dengan 2 dikali 24 ditambah 288. 2 dikali dengan 24 sama dengan 48 ditambah dengan 288, hasil akhirnya yaitu 336 cm persegi. Ketika menghitung volume, di sini rumusnya yaitu luas alas dikali tinggi, yang dimana luas alasnya itu 24 dan tingginya 12, artinya 24 dikali dengan 12 sama dengan 288 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma itu adalah 336 cm persegi, sedangkan volumenya menjadi 288 cm persegi.
Hanya ini video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat untuk diri saya terutama dan teman-teman yang dapat menonton video pembelajaran ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.